Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, sebelumnya, apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat kepada satu orang, yakni pemimpin negara. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin yang disebut duit tunggal yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Nah, lalu ada beberapa hal yang melatar belakangi diterapkannya demokrasi terpimpin ini. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, di mana partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan. Nah, itulah beberapa hal mengapa Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia yang cenderung kurang stabil pada masa sistem demokrasi liberal. Nah, selanjutnya ada beberapa kebijakan-kebijakan politik masa demokrasi terpimpin. Kebijakan yang pertama yaitu sentralisasi kekuasaan pada presiden, di mana Presiden Soekarno menjadi pusat kekuatan politik, dan DPR serta partai-partai politik lainnya memiliki peran yang sangat terbatas. Soekarno pun menetapkan dirinya sebagai Presiden seumur hidup pada tahun 1963. Adapun tujuan dari sentralisasi kekuasaan pada presiden yaitu mengakhiri kekacauan politik akibat banyaknya partai dan sistem parlementer yang dianggap tidak stabil, dan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dengan memberikan kendali langsung kepada presiden untuk mengambil keputusan penting. Kebijakan yang kedua yaitu pembubaran konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan konstituante dan mengeluarkan dekret presiden yang menetapkan kembalinya Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan Soekarno kekuasaan eksekutif yang lebih besar. Tujuan dari kebijakan politik ini yaitu untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi akibat ketidakmampuan konstituante menyusun konstitusi baru dan mengembalikan sistem yang lebih sederhana dan sudah dikenal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan Soekarno kekuasaan lebih besar sebagai presiden. Kebijakan yang ketiga yaitu konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunisme sebagai upaya untuk menyatukan tiga kekuatan politik besar di Indonesia, yaitu nasionalis, agama khususnya Islam, dan komunis. Tujuan konsep Nasakom ini yaitu menyatukan tiga kekuatan politik besar di Indonesia untuk menghindari perpecahan politik dan ideologi yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dan menciptakan persatuan nasional dengan mengakomodasi berbagai kelompok yang berbeda di dalam satu kerangka negara. Kebijakan yang keempat yaitu politik luar negeri konfrontatif. Soekarno mengadopsi politik luar negeri yang konfrontatif terutama terhadap negara-negara barat. Contoh paling terkenal adalah kebijakan konfrontasi dengan Malaysia, di mana Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek imperialisme Inggris. Tujuan dari kebijakan ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dari pengaruh imperialisme barat, terutama negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang dianggap Soekarno masih berusaha mengendalikan Asia Tenggara. Kebijakan yang kelima yaitu Manipol Usdek. Soekarno merancang Manipol Usdek atau manifestasi politik Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin sebagai pedoman dasar politik dan ekonomi Indonesia. Tujuan dari Manipol Usdek memberikan pedoman ideologis yang jelas bagi bangsa Indonesia dengan menekankan sosialisme ala Indonesia yang tidak sepenuhnya mengikuti blok barat maupun blok timur, dan memperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin revolusi nasional yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Yang keenam yaitu pembatasan peran partai politik,
di mana partai politik hanya diizinkan berfungsi dalam kerangka Nasakom dengan PKI, PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya bekerja sama dalam pemerintahan. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi persaingan dan konflik antar partai politik yang dianggap sering menyebabkan ketidakstabilan politik dan memastikan bahwa semua partai politik tunduk pada misi dan kepemimpinan presiden melalui konsep Nasakom, serta memusatkan kendali politik pada presiden. Kebijakan yang ketujuh yaitu politik mercusuar. Tujuan politik mercusuar bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan mewujudkan tujuan Soekarno untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia. Beberapa proyek bernilai miliaran rupiah pada masa ini yaitu pembangunan Gedung Senayan, Monumen Nasional, kawasan Pertokoan Sarinah, penyelenggaraan Asian Games 4, hingga pesta olahraga Games of the New Emerging Force atau GANEVO 1963. Selanjutnya, ada kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kebijakan yang pertama yaitu pembentukan Bappenas atau Badan Perancang Nasional untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Pada 15 Agustus 1959, pemerintahan membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Tugas dari Bappenas yakni menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menyiapkan serta menilai hasil kerja, mendataris untuk MPRS. Kebijakan yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, mengumumkan keputusan mengenai devaluasi, di mana uang kertas Rp500 menjadi Rp50, uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100, dan pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Nah, akan tetapi kebijakan ini malah membuat ekonomi di Indonesia makin merosot, di mana dilakukan kembali devaluasi pada 1965 dengan menjadikan uang Rp1.000 menjadi Rp1. Akibatnya bukannya berkurang, inflasi malah makin parah, hingga inflasi mencapai 600% pada 1965. Yang ketiga yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Tujuan dari DEKON yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialis. Akan tetapi, DEKON tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian di Indonesia. Nah, kesimpulan kebijakan-kebijakan yang tadi yaitu bertujuan, yang pertama, menstabilkan kehidupan politik. Yang kedua, memperkuat persatuan nasional. Yang ketiga, mempertahankan kedaulatan Indonesia. Yang keempat, mencapai kemandirian nasional dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri. Akan tetapi, beberapa kebijakan justru menyebabkan ketegangan dan konflik politik serta inflasi tak terkendali akibat buruknya manajemen. Lalu pembahasan terakhir kita yaitu akhir demokrasi terpimpin. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu krisis ekonomi, di mana pada tahun 1960-an ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat buruk. Inflasi yang sangat tinggi mencapai 600% pada tahun 1965. Yang kedua ditandai oleh peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira dengan dalih menggagalkan kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Yang ketiga, pembantaian anggota PKI dan pendukungnya. Setelah G30 SPKI terjadi, kampanye penumpasan terhadap PKI dan para pendukungnya di seluruh Indonesia. Dalam periode ini, ratusan ribu hingga 1 juta orang yang diduga anggota PKI, simpatisan komunis, atau kelompok kiri lainnya dibunuh dalam gelombang kekerasan yang melibatkan militer dan kelompok-kelompok sipil. Yang keempat, ditandai oleh peralihan kekuasaan, surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Presiden Soekarno yang semakin tertekan oleh krisis politik dan militer menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar
Supersemar memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dengan Supersemar, Soeharto mulai mengambil alih kendali pemerintahan secara de facto. Dan pada sidang MPRS tahun 1966, Soeharto mulai memperkuat kekuasaannya dan MPRS mengeluarkan berbagai keputusan yang meminggirkan Soekarno, termasuk mencabut dukungan terhadap Nasakom dan mengutuk PKI sebagai organisasi terlarang. Dalam sidang tersebut, Soekarno juga diminta untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam peristiwa G13 PKI yang kemudian dikenal sebagai Pidato Nawaksara. Namun, jawaban Soekarno tidak memuaskan dan MPRS makin menekan Soekarno untuk mundur. Kesimpulannya, akhir dari demokrasi terpimpin ditandai oleh beberapa peristiwa dan konflik politik yang berujung pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Supersemar menjadi tonggak resmi berakhirnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya pemerintahan Soeharto yang membawa Indonesia ke dalam era Orde Baru dengan pendekatan yang lebih otoriter dan dominasi militer dalam politik. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai demokrasi terpimpin. Terima kasih.